Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat yang tak terhingga, khususnya nikmat iman dan Islam dan juga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada subuh pagi kali ini kita kembali berkumpul di Masjid As-Salam bersama-sama untuk saling nasihat menasehati. Tidaklah saya yang duduk di depan ini lebih baik daripada para jamaah sekalian, maka kita berada di sini untuk saling nasihat menasehati. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini sejalan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Bagaimana kita ketahui, rumah Allah ini adalah masjid, ya Bapak Ibu sekalian. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dan mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran. InsyaAllah kita ini sedang berkumpul di rumah Allah saat ini, alhamdulillah. Dan juga insyaAllah kita akan sama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran dan sama-sama mendengarkan juga. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali perkumpulan itu akan diturunkan oleh Allah kepadanya, kepada orang-orang yang berkumpul tersebut. Yang pertama adalah sakinah, kedamaian, ketenangan. Tentu kita semua di sini sangat mengharapkan kedamaian, ketenangan. Apalah artinya uang yang banyak jika hidup tidak tenang? Uangnya banyak tapi mikir, aduh, uang ini buat apa? Ini dapat dari mana? Saya mau kemana? Sakit pula dan sebagainya. Alhamdulillah. Maka ketenangan ini sangat penting bagi kita. Dan insya Allah hadirnya kita di sini, kita semua merasakan ketenangan. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Yang tadinya mungkin ada yang berpikiran hutang dan lain sebagainya mungkin, tapi ketika masuk ke dalam masjid ini, Allah berikan ketenangan itu, lupa semuanya. Yang terpikir hanya Allah, Allah saja. Semuanya kita pikirkan yang di sini hanya ibadah, maka kita tenang berada di sini. Kemudian selanjutnya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan pula kerahmatan. Rahmat Allah dilimpahkan kepada orang yang berkumpul di sini. Rahmat Allah ini banyak, salah satunya adalah ampunan Allah. Jadi kita berkumpul di sini, kita setelah mendapatkan kedamaian, ampunan Allah pun kita dapatkan. Dan selanjutnya, wa hafathumul malaikah, kita dinaungi oleh malaikat. Dinaungi oleh para malaikat. Kumpul kita di sini dinaungi oleh malaikat. Malaikat menaungi kita sehingga terasa nikmat kumpul di sini. Dan terakhir, wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan Allah mengingat-ingat atau menyebut-nyebut mereka yang berkumpul di sini fi man 'indah, di antara orang-orang atau di antara makhluk-makhluk yang ada di sisi. Tentunya makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah adalah makhluk yang paling mulia, yaitu para malaikat. Kita apabila disebut-sebut nama kita oleh teman kita, bahkan oleh orang tua kita atau oleh pimpinan kita, katakanlah kita disebut-sebut oleh
Camat. Ketika sambutan Pak Camat menyebutkan salah satu dari kita, Bapak ini sangat baik sekali dan sebagainya, disebutkan tentang kebaikan-kebaikan. Tentu kita sangat merasa senang. Apalagi yang menyebut-nyebut kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya segala pemimpin-pemimpin yang ada di dunia, Robnya segala manusia yang ada di muka bumi. Dan disebutkannya pula di antara makhluk-makhluk yang paling mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah ingkar kepada Allah, yaitu para malaikat. Maka Masya Allah, pertemuan kita pada pagi hari ini sangat-sangat diberkahi Allah. Allah menyebutkan kita di antara para malaikat-malaikatnya. Tentulah kita merasakan kesenangan ketika disebut di antara makhluk yang paling mulia tersebut. Salawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada baginda kita, Imam Rasul, imamnya para Rasul, Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita nantikan dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada khususnya pembawa acara Pak Hasan dan para hadirin wal hadirah jamaah Masjid As-Salam pada subuh pagi ini yang telah memberikan kami kesempatan untuk kembali duduk bersama di sini untuk saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati, yang mana kita adalah makhluk yang tercipta memang sering lupa. Maka hadirnya kita di sini untuk saling mengingati, saling mengingatkan, saling nasihat menasihati. Maka alhamdulillah kita insya Allah setiap seminggu sekali selalu berkumpul di Masjid As-Salam ini untuk terus saling mengingatkan agar kita tidak menjadi hamba-hamba yang merugi. Pada minggu yang lalu para jamaah sekalian sudah kita belajar bersama tentang keutamaan bulan Sya'ban, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban, yang sebentar lagi bulan Sya'ban akan berlalu, kemudian kita akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan tentunya. Masya Allah. Kali ini kita masih berada di bulan Sya'ban dan akan segera berlalu kita bertemu dengan bulan Ramadan. Maka ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang Ramadan ini tidak turun di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Turunnya Allah turunkan ayat-ayat tersebut di satu bulan sebelumnya, yaitu bulan Sya'ban yang kita rasakan pada hari ini. Turunnya ayat-ayat Al-Quran tentang Ramadan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Untuk apa diturunkan di bulan Sya'ban? Perintah bulan Ramadan tapi diturunkan bulan Sya'ban. Tentunya agar Rasulullah SAW mempersiapkan, punya persiapan untuk menjelaskan kepada umat bagaimana cara berpuasa di bulan Ramadan dan juga tentang keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Tadi telah kami sebutkan bahwasanya ayat-ayat tentang bulan Ramadan, artinya banyak ayatnya. Karena terkadang kita hanya fokus pada satu ayat dalam bulan Ramadan yang ada di Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terkadang kita hanya fokus pada satu ayat ini, dan ternyata ayat-ayat tentang Al-Quran, tentang bulan Ramadan yang ada di Quran
atau kurikulum bulan Ramadan, bagaimana kita harus melaksanakan Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan dan lain sebagainya, tertera berurutan di surat Al-Baqarah dari ayat 183 yang tadi kita bacakan sampai ke ayat 187. Ini semuanya memberitahu kepada kita bahwasanya proses, cara dan keistimewaan bulan Ramadan ada di ayat tersebut. Jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah subuh ini kita akan sama-sama saling nasihat menasihati tentang kita menyambut bulan Ramadan atau biasa disebut dengan tarhib Ramadan. Insyaallah saya akan menyampaikan apa yang pernah saya simak dari salah satu ulama, salah satu ustadz yang ada di Indonesia, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Kalau kita semua mengetahui, dia insyaallah penyampaiannya kurang lebih banyak kurangnya pastinya seperti yang disampaikan oleh beliau. Tarhib Ramadan ini Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran untuk bulan Ramadan di bulan Sya'ban agar Rasulullah memiliki kelapangan dada untuk menjelaskan tentang bagaimana tata cara berpuasa di bulan Ramadan dan juga keistimewaan bulan Ramadan, sehingga jika adanya persiapan terciptalah nanti di akhir kita setelah bulan Ramadan berakhir akan menjadi seperti yang Allah inginkan, menjadi hamba-hamba yang Allah inginkan setelah kita selesai menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Menerima lapang dada sebagaimana Rasulullah menerima ayat-ayat tentang Ramadan di bulan Sya'ban. Menerima lapang dada artinya dalam bahasa Arab marhaban, kata sifatnya berasal dari kata rahaba yarhab. Nah, kalau bahasa Arabnya menerima dengan lapang dada, dengan benar-benar persiapan, itu ditambah tasydid, rahaba yurahib. Ada juga tambahannya dengan alif, arhaba yarhab. Nah, kalau yang pakai alif tambahannya kita sedikit membahas tentang kalimat-kalimatnya juga ya. Kalau arhaba yarhabu ini menerimanya lapang dada tapi dengan cepat. Tapi kalau rahiba yurahibu pakai tasydid ini dengan pelan-pelan. Seperti kalau menutup pintu dengan cepat akhlaqu. Kalau pelan-pelan khallaqu. Nah, itu tertera di kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, wa akhlaqatil abwab wa qalat haytalak. Ketika Zulaikha menutup pintu, nah ditutup dengan kencang. Wa khallaqatil abwab, ditutup dengan pelan-pelan agar tidak ada yang mendengar saat itu. Kembali kita ke tarhib Ramadan, lapang dada dalam bahasa Arab menerimanya marhaban. Sebagaimana orang Arab jika ada tamu, apalagi tamu ini sangat mereka rindukan, maka mereka akan menyambutnya dengan kata-kata nazaltum ahlan wa halaltum sahlan. Kalian tiba di sini menjadi seperti keluarga sendiri, anggap saja rumah sendiri, seperti itu kalau bahasa kita. Tentunya kalau anggap saja rumah sendiri bukan seperti yang punya rumah sendiri. Kalau yang punya rumah sendiri makan, minum, ngepel, nyuci dan lain sebagainya. Tapi kalau anggap saja seperti rumah sendiri, ya mungkin kalau mau makan silakan, minum silakan, tapi nggak ngepel, nggak cuci piring, nggak menyapu dan lain-lain. Dan disingkat dalam bahasa Arab seperti biasa yang kita dengar, yakni ahlan wa sahlan. Nah, selamat datang. Kalau sudah datang ke sini kita sudah seperti keluarga. Wa sahlan. Semua kalau sudah di sini semuanya halal, semuanya mudah. Nah, kita menerima Ramadan ini seperti keluarga kita sendiri yang datang. Bagaimana kita sangat merindukan Ramadan, sehingga ketika kita menyambut Ramadan, kita menyambutnya dengan lapang dada, dengan persiapan, karena akan datang
sesuatu yang kita rindukan, satu bulan yang kita rindukan. Sebagaimana kita ingin menyambut keluarga, saudara atau teman-teman kita yang sangat kita rindukan, sudah lama tidak bertemu, 11 tahun, 11 bulan, maaf, 11 bulan kita berpisah. Kita sangat merindukan bulan tersebut, maka kita persiapkan apa yang akan kita berikan nanti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di hujung Ramadan nanti harapan Allah kepada hambanya ada kurang lebih 3 hal. Pertama, menjadi atau meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah secara personal. Meningkat ketakwaan sendiri-sendiri. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di akhirnya disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalian bertakwa, maka harapan Allah setiap umat Islam, setiap mukmin yang berpuasa di bulan Ramadan, yang telah merasakan Ramadan, nantinya akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa secara personal. Setiap orang yang beriman, satu persatu disebutkan. Kemudian yang kedua, tidaklah sempurna orang yang beriman bertakwa untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak membuat orang lain bertakwa juga, atau tidak mengajak orang lain. Maka juga harus ada ketakwaan sosial. Selain ketakwaan personal, ada juga ketakwaan sosial. Ini Allah jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 187, yang akhir ayatnya, kalau dari awal lumayan panjang, akhir ayatnya saja la'allahum yattaqun. Kalau yang tadi la'allakum tattaqun, agar kalian, disebutkan satu-satu orang yang beriman, disebutkan Allah. Kalau di ayat 187 la'allahum, agar mereka artinya bukan kita. Siapa-siapa yang ada di sekitar kita juga bertakwa. Bertakwanya tidak hanya untuk diri sendiri. Mungkin kalau yang untuk diri sendiri ini di bulan Ramadan tentunya puasa. Tapi ada juga ketakwaan yang lain yang kita ketakwaan itu secara sosial. Salah satunya tentu yang nanti di bulan Ramadan di akhir-akhir kita akan ada namanya zakat fitrah. Ini disebut tentang ketakwaan sosial. Ini wajib. Ada lagi ketakwaan sosial yang sunnah-sunnah seperti infak, sedekah dan lain sebagainya. Kalaulah infak ini dikhususkan. Yang pertama, bagaimana infak kita berikan? Infak yang kita berikan yang pertama, kata Allah di Al-Quran, yang terbaik. Jadi kita memberikan sesuatu itu yang terbaik untuk orang lain. Tidak yang kita pun tidak mau memiliki itu, tapi kita berikan kepada orang lain. Tapi yang paling baik kita berikan kepada orang lain. Lalu kepada siapa yang paling utama kita memberikan infak? Yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Boleh kita kalau memberikan infak kemana, yayasan anak yatim, ke kaum duafa dan lain sebagainya, boleh. Tapi diutamakan dulu, orang tua saya sudah ada makanan belum untuk berbuka? Orang tua saya sudah ada persiapan belum nanti untuk Ramadan? Itu yang lebih utama sebelum kita memberikan kepada yang lain-lainnya. Kemudian setelah orang tua, saudara-saudara, orang-orang terdekat dan seterusnya ada di dalam Al-Quran. Ini ketakwaan sosial. Lalu akhirnya ada juga satu yang perlu kita lakukan setelah bulan Ramadan berakhir, yakni bersyukur kita kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan pula di surah Al-Baqarah ayat 185. Di akhir ayat tersebut Allah sebutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian membesarkan Allah, bertakbir atas nama Allah dan menyempurnakan puasanya hingga 30 hari dengan bertakbir. Nah, setelah kita selesai puasa sempurna 30 hari atau 29 hari, kita bertakbir, atau biasa kita sebut ya takbiran, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kita bertakbir karena kesenangan, karena bersyukur kepada Allah. Maka di ayat tersebut la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Takbir ini terbagi menjadi dua. Sebagian ulama menyebutkan ada takbir
takbir untuk bersyukur dan juga ada takbir untuk keberanian atau peperangan. Ada pada zaman dahulu ketika sebelum berperang, para sahabat, para Rasulullah bertakbir sebelum berangkat berperang. Dan saat ini pun kita sama bertakbir untuk bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Yang pertama, insya Allah akan kita bahas tentang ketakwaan personal. Tadi sudah kita sebutkan di awal ada 3 hal untuk di bulan Ramadan ini, yakni ketakwaan personal, ketakwaan pribadi, kemudian juga ketakwaan sosial, ketakwaan kepada sekitar kita, dan terakhir bersyukur kepada Allah. Yang pertama akan kita jelaskan sedikit tentang ketakwaan secara personal. Takwa yang diharapkan Allah, ketakwaan ini membimbing hambanya dari 3 hal. Memberikan bimbingan jasmani, akal, dan rohani. Jasmani untuk badan kita, kemudian ketakwaan juga membimbing akal kita, dan terakhir membimbing rohani kita. Dan yang terakhir ini, bimbingan rohani inilah yang menyampaikan kita atau mengantarkan kita ke akhirat kelak, yang mana pilihannya hanya 2, surga dan neraka. Tentunya yang terbaik yang kita pilih pasti surga. Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan rohani, banyak macam caranya. Salah satunya ada dengan cara ritual atau dengan praktek, atau kita sebut dengan ibadah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan sangat banyak sekali, dan ibadah-ibadah tersebut disebut dengan hasanah, kebaikan. Apabila kita kebaikan itu atau ibadah tersebut mengantarkan kita kepada surganya Allah, maka disebut hasanah. Kita sekarang di alam dunia, kemudian nanti berakhir di alam akhirat. Nah, sebelum ke alam akhirat ada tempat transit. Nah, ada waiting room di alam barzakh, kubur, alam kubur. Kita sekarang di dunia, nanti sebelum kita dibangkitkan kembali, kita masuk akhirat, kita nunggu dulu. Nah, yang sudah meninggal masih menunggu kita, nunggu kita yang masih hidup di kuburan, alam barzakh. Nah, di kuburan yang di alam barzakh ini hingga ke akhirat kelak, kalau mau tenang, nyaman hidupnya, maka kita harus mempersiapkan diri dengan ibadah, yang mana ibadah-ibadah tersebut disebut hasanah dalam Al-Quran, kebaikan untuk menyampaikan kita kepada surga Allah. Dalam sholat, salah satu ibadah yang paling utama yakni sholat. Nah, dalam sholat ini kita disebutkan ada beberapa gerakan sholat. Di rukun sholat itu ada namanya tumakninah, atau dengan tenang, dengan menghayati, seperti ketika ruku. Jadi kalau ruku, Allahu Akbar, kita baca doa sambil tumakninah, tenang, tidak langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak seperti itu, tidak langsung cepat ngebut, tapi kita ada tumakninah. Tumakninah ini ketenangan. Nah, nanti di akhir hayat Allah pun akan memanggil kita dengan panggilan-panggilan kita yang pernah kita kerjakan. Tumakninah di Quran disebutkan, orang-orang yang tumakninah disebut dengan mutmainnah, orang-orang yang tenang. Seperti dalam Quran surat Al-Fajr, ya, ayat 27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau dengan sudah tenang, jiwanya tenang, dipanggil itu enak. Allah memanggil kita dengan sebutan jiwa-jiwa yang tenang. Kita memiliki ketenangan karena kita telah melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya sholat, dengan tumaninah, dengan tenang. Maka Allah, ketika kita kembali kepada Allah, juga dipanggil dengan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kebaikan-kebaikan tadi salah satunya ibadah dalam sholat, ini disebut hasanah. Setiap hasanah, kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan dilipat gandakan 10 kali lipat paling minimal. Sebagaimana kita ketahui,
di surah Al-An'am ayat 160 Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya 10 kebaikan seperti itu. 10 kebaikan ini enggak cuma ketika kita duduk di sini saja misalkan, tapi dari awal kita memiliki niat. Saya niat dari kemarin misalkan, saya niat besok hari Ahad pagi pengen ikut kajian bersama, belajar bersama. Sudah dihitung pahala 1, sudah dapat 10. Bangun lagi subuh atau bangun tahajud, bahkan sholat tahajud dulu, ada niat lagi untuk kesini, sudah beberapa pahala yang dihitung, dikumpulkan. Maka setiap pahala kebaikan kita dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar rahmat Allah kepada hambanya, yang mungkin kalau dihitung-hitung dari beberapa umur kita yang sudah kita gunakan, hanya beberapa persen yang kita gunakan untuk ibadah, dan ibadah itu secara ikhlas dan diterima oleh Allah. Maka banyak kebaikan sedikit, tapi Allah lipat gandakan menjadi 10. Tapi kalau untuk keburukan 1, balasannya juga 1. Dan keburukan tidak dibalas langsung ketika kita niat. Kalau kita niat buruk dan kita kerjakan, tidak dibalas oleh Allah, tidak dihitung dosa. Tapi kebaikan, kita niat kebaikan, tapi mungkin ada uzur, ada alasan tidak kita lakukan, sudah dihitung. Niat itu menjadi kebaikan bagi kita. 1 niat baik berarti mendapat 10 kebaikan balasan. Kemudian di ayat tersebut Allah jelaskan bahwa 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Setiap hamba-hamba yang beribadah, yang salat ini tentu makhluk manusia diciptaan Allah ini memiliki nafas, atau disebutkan di dalam Al-Quran wa nafsu wa masawah, yang memiliki nafas atau yang bernapas makhluknya. Wa nafsi wa masawah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aslinya fitrahnya yang memiliki nafas, yang memiliki diri itu akhirnya dia bertakwa, dia memiliki ketakwaan kepada Allah. Nah, kita lakukan ketakwaan ini secara sosial. Pertama salah satu dengan sholat tadi, terkhusus di bulan Ramadan kita melaksanakannya dengan berpuasa. Puasa ini kenapa kok amalannya puasa? Karena puasa ini salah satu amalan yang mampu meningkatkan ibadah dan mengurangi maksiat. Ketika di bulan puasa yang tadinya sholat wajibnya saja masih telat-telat, bahkan alhamdulillah bolong-bolong, di bulan puasa, bulan Ramadan, sholat sunnah aja buru-buruan, cepet-cepetan. Mungkin nanti bisa kita lihat di awal pertama bulan Ramadan, sholat tarawih pertama banyak ramai. Bahkan yang jarang ke masjid mungkin di sepertama. Nah, tapi tidak disebutkan yang di sepertama pas yang jarang ke masjid ya. Kemungkinan yang tadinya jarang tapi buru-buru, pengen cepat. Itu sunnah saja seperti itu, apalagi yang wajib. Masya Allah. Itu ketika bulan puasa. Juga ketika bulan puasa kita dapat memperbanyak baca Al-Quran. Semua ibadah-ibadah itu rasa nikmat ketika di bulan Ramadan, ketika berpuasa. Dan juga dapat mengurangi perbuatan maksiat. Contoh, orang yang biasanya marah, sering marah, temperamen, pada bulan puasa 5:30 sebelum berbuka dia caci maki sama orang lain. Dia sudah biasa, orang-orang tahu kalau dia pemarah, tapi tidak balas aja. Ditanyalah sama teman, kok kamu gak balas? Bentar, habis saja, masih puasa, takut batal karena kamu caci maki, nanti batal puasanya karena marah. Maka nanti tahan dulu. Orang-orang yang melakukan ibadah khususnya puasa karena Allah, mereka akan mengurangi perbuatan-perbuatan maksiat yang paling minimal karena takut berdosa, takut sia-sia pahalanya, takut tidak diterima. Maka memang betul adanya bulan Ramadan, ibadah khususnya puasa memang benar-benar untuk meningkatkan ibadah dan mengurangi perbuatan maksiat. Di akhir bulan Ramadan
setelah kita berpuasa maka akan ada di 1 Syawal Idul Fitri. Id artinya kembali. Kembalinya kita nanti ke Idul Fitri disebut Id pulang, artinya nanti di akhir kita pun akan pulang semua. Kita tidak hanya hidup di dunia, tapi kita akan meninggalkan dunia ini. Maka orang-orang yang meninggal dunia disebut meninggal dunia karena meninggalkan dunia ke alam barzakh, kuburan, kemudian ke alam akhirat. Di akhir kita pulang nanti, sebelum kita Idul Fitri, harapan Allah di akhir ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka akhirnya kita sebelum kita kembali pulang menghadap Allah, kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ketakwaan personal, ketakwaan pribadi. Kemudian yang kedua di ayat 187 surat Al-Baqarah, akhir ayat tersebut la'allahum yattaqun. Kalau tadi la'allahum tattaqun, agar kalian bertakwa, di ayat ini la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Nah, disebutkan orang-orang selain kita bertakwa juga. Artinya ini ketakwaannya secara sosial, tidak hanya diri kita saja, tapi siapapun yang ada di sekitar kita itu juga menjadi bertakwa karena kita membantu dan lain sebagainya. Di bulan puasa, sebagaimana hadis yang sering kita dengar riwayat Tirmizi, barang siapa yang memberi orang yang berpuasa untuk berbuka walau hanya sebutir kurma atau seteguk air, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya dengan bulan puasa ketakwaan sosial kita akan muncul. Wah, kalau saya ngasih dia berbuka, saya dapat pahala double seperti dia. Nah, tapi jangan kita ambil enaknya, saya tinggal bagi-bagi aja berbuka puasa untuk orang banyak, saya akan dapat pahala banyak, saya nggak usah puasa. Nah, tidak. Kalau seperti itu malah dapat dosa dan batal. Nah, maka tetap kita berpuasa, kita berbagi. Maka nanti di bulan puasa tentu banyak yang berbagi-bagi, ada berbagi takjil dan lain sebagainya. Di bulan puasa kita akan banyak berbagi, selain berbagi untuk berbuka juga banyak infak-infak yang lainnya. Mungkin kalau sekarang kita keluar dari masjid ini bertemu orang yang minta-minta, mungkin kita menolak hati seperti itu. Tapi di bulan Ramadan enggak ada yang minta, bahkan kita yang mencari. Ada berapa anak yatim di sini? Ada berapa orang miskin di sini? Kita catat, kita persiapkan. Karena begitu berkahnya, begitu mulianya bulan Ramadan, sehingga ketakwaan kita akan muncul. Tidak hanya ketakwaan pribadi, tapi ketakwaan sosial untuk membantu orang lain. Kemudian yang terakhir ada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tertera di surah Al-Baqarah ayat 185. Yang akhir ayat tersebut disebutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hingga kalian bertakbir besarkan nama Allah dan agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya takbir adalah kesyukuran dan juga ada untuk perjuangan. Takbir ini atau bersyukur kepada Allah ini artinya kalau kita sudah menjadi orang yang baik. Kita disebut orang bersyukur kalau kita sudah menjadi baik. Bersyukur Allah berikan mata, kita gunakan mata kita untuk perbuatan yang baik-baik. Kita lihat, membaca Al-Quran, melihat kajian-kajian dan lain sebagainya. Diberi Allah telinga, kita gunakan telinga kita untuk hal-hal yang baik, untuk mendengar ceramah-ceramah, mendengarkan Al-Quran dan lain sebagainya. Maka ini disebut kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan sesuatu. Kita bersyukur pada Allah karena kita telah diberikan satu bulan yang sangat mulia, semua pahala dilipat gandakan, terkhusus apalagi ada satu malam yang lebih daripada 1000 bulan lebih baik. Bukan sama ya Bapak Ibu ya.
tapi lebih dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana kalau dihitung itu kurang lebih 1000 bulan 83 tahun. Artinya kita membaca, mengaji satu huruf saja di bulan Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar, misalkan kita baca surah Nun, surah Allahul Azim, misalkan, sudah sama pahala, bahkan lebih baik pahalanya daripada kita baca Nun selama 83 tahun berturut-turut tanpa henti. Masya Allah. Itulah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Maka di akhir bulan tersebut kita bersyukur kepada Allah dengan cara bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita ambil kesimpulan bahwa di bulan Ramadan ini nanti kita memiliki 3 hal setelah kita melalui bulan Ramadan. Nah, kalau kita mau melalui bulan Ramadan, maka kita persiapkan dari sekarang. Persiapannya dari sekarang, Ramadan prakteknya. Setelah Ramadan kita menemukan hasilnya, mendapatkan hasilnya. Hasil apa yang Allah inginkan bagi kita? 3 hal tadi. Pertama, ketakwaan kepada Allah meningkat secara pribadi, ibadah, sholat, puasa dan sebagainya meningkat. Kedua, ketakwaan secara sosial, takwa kita, ibadah kita, membantu orang lain dan lain sebagainya meningkat setelah berakhirnya bulan Ramadan kelak. Kita persiapkan dari sekarang. Dan juga di akhir Ramadan, setelah berakhir Ramadan, kita persiapkan dari sekarang agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, syukur kita adalah dengan kita gunakan semua itu untuk ibadah. Maka setiap apapun itu kita ucapkan Allahu Akbar, takbir membesarkan nama Allah atas kesyukuran kita setelah apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Baiklah, jamaah Masjid As-Salam rahimahumullah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita dengar bersama pada pagi hari ini, Allah jadikan, Allah catat amal kita, dan Allah jadikan yang kita dengarkan pada hari ini, kita pelajari bersama, menjadi bekal kita kelak nanti dalam menjalankan bulan Ramadan. Dan kita setelah berakhir bulan Ramadan pun menjadi hamba-hamba yang sesuai diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.